Pada umumnya, yang diartikan dengan benda, baik itu berupa benda yang berwujud, bagian kekayaan, ataupun yang berupa hak ialah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan sebagai objek hukum. Lalu, bagaimana pengertian benda menurut hukum sendiri? Berdasarkan pasal 499 KUH Perdata, yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Menurut KUH Perdata, benda itu dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, benda berwujud dan tidak berwujud. Kedua, benda bergerak dan tidak bergerak. Ketiga, benda yang dapat dipakai habis dan benda yang tidak dapat dipakai habis. 4. Benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada. Kelima, benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Serta yang keenam, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pembedaan yang terpenting dan biasa atau sering digunakan, yaitu pembedaan mengenai benda bergerak dan benda tidak bergerak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembedaan pada benda bergerak. Benda bergerak dapat dibagi menjadi dua, yaitu benda bergerak karena sifatnya, di mana terdapat pada pasal 510 KUH Perdata. Benda bergerak karena sifatnya yaitu benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan dan tidak tergabung atau menyatu dengan tanah. Contohnya, hewan ternak, meja, kursi, perabot, dan kendaraan. Yang kedua, benda bergerak karena penetapan undang-undang, seperti yang terdapat dan tercantum pada pasal 511 KUH Perdata, yaitu yang pertama, A. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak. B. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan. C. Penagihan-penagihan atau piutang-piutang. Dan D. Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang dan lain-lain. Selanjutnya, setelah kita membahas pembedaan mengenai benda bergerak, maka kita akan membahas pembedaan mengenai benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak dibagi menjadi tiga. Yang pertama, benda tidak bergerak karena sifatnya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 506 KUH Perdata, yaitu tanah dan segala sesuatu yang melekat dengan tanah tersebut. Contohnya, sebidang tanah yang dibangun rumah dan pepohonan di dalam area tersebut, sehingga melekat dan menyatu dengan tanah tersebut. Yang kedua, benda tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 507 KUH Perdata, yaitu segala sesuatu yang tidak secara permanen melekat dengan tanah atau bangunan tersebut untuk waktu yang agak lama. Contohnya, mesin-mesin dalam suatu pabrik. Yang ketiga, benda tidak bergerak karena ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 508 KUH Perdata, yaitu segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak. Contohnya, hak pakai hasil atas benda tidak bergerak, hak pengabdian tanah, dan hak numpang karang, serta sebagainya. Apa gunanya pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak yang telah kita bahas tadi? Manfaat pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak akan terlihat dalam hal cara penyerahan benda tersebut dan beberapa hal lainnya. Menurut Friedah Husni Hasbullah mengatakan pentingnya pembedaan tersebut berkaitan dengan 4 hal, yaitu penguasaan, penyerahan, daluarsa, dan pembebanan. Keempat hal yang dimaksud tersebut, mari kita bahas selanjutnya. Yang pertama yaitu mengenai bezitnya atau kedudukan berkuasa, di mana terhadap benda bergerak berlaku asas yang tercantum dalam pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata, yaitu asas beziter atau yang punya barang, di mana seseorang menguasai benda dianggap sebagai pemilik benda tersebut,
Sedangkan pada benda tidak bergerak tidak berlaku asas Bezier. Yang kedua, mengenai leveringnya atau penyerahannya, di mana penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan penyerahan secara nyata, sedangkan penyerahan benda tidak bergerak harus dengan balik nama. Lalu apa maksudnya dengan secara nyata dan balik nama? Secara nyata dapat kita artikan itu secara kontan dan konkret, sedangkan dengan balik nama, penyerahan benda tidak bergerak itu harus dilakukan dan ditandatangani di hadapan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah dalam sertifikat. Yang ketiga, mengenai vergering atau kadaluarsa. Terhadap benda bergerak tidak mengenal kadaluarsa, sebab berlaku asas Bezier yang tercantum dalam pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata. Sedangkan benda tidak bergerak mengenal adanya kadaluarsa, yaitu 20 tahun dengan alasan hak yang sah dan 30 tahun tanpa alasan hak yang sah. Dan yang keempat, mengenai bezuring atau pembebanannya. Pembebanan terhadap benda bergerak harus dengan gadai, sedangkan pembebanan terhadap benda tidak bergerak dengan hipotek.